Halo teman-teman, dengan Kak Vino di sini kita akan melanjutkan pembahasan tentang trigonometri analisis ya, tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut bagian yang kedua. Kita akan bicara dengan variasi soalnya saja. Intinya teman-teman kembali ingat-ingat rumus yang ini ya teman-teman, di video sebelumnya sudah kita bahas, dan ini kita membahas beberapa variasi soal saja ya, supaya teman-teman lebih jelas untuk beberapa variasi. Jadi misalkan seperti ini, dengan menggunakan rumus sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta, tunjukkan bahwa cos 90 plus alfa plus sin 360 plus alfa sama dengan 0. Ya, intinya kita kalau memang disuruh untuk menjabarkan seperti itu, ya kita jabarkan saja. Jadi cos 90 plus alfa, kita jabarkan di bawah ya, itu akan menjadi seperti ini ya, cos 90 plus alfa ditambah sin 360 plus alfa. Cos 90 plus alfa, saya kurung dulu, ini akan menjadi cos 90 dikalikan cos alfa minus sin 90 dikalikan sinus alfa. Kemudian kita tambah dengan yang sin 360 plus alfa, kita akan jadikan sebagai sin cos cosin. Sin 360 cos alfa plus cos 360 sin alfa. Ya, kita tahu cos 90 adalah 0. Sedangkan sin 90 adalah 1 dikalikan sin alfa. Kemudian sin 360 ada 0. Cos 360 itu 1 ya. Dikalikan sin alfa. Sehingga kita bisa dapatkan yang di depan adalah minus sin alfa ditambah sin alfa, hasilnya adalah 0. Ya, itu penjabaran dasar saja teman-teman. Kemudian jika alfa adalah sudut tumpul dan beta adalah sudut lancip, diketahui sin alfa sama dengan 3/5 serta tangen beta 7/24. Tentukan nilai dari cos alfa plus beta dan tangen alfa plus beta. Ya, soal seperti ini kita akan gunakan segitiga siku-siku teman-teman. Jadi teman-teman boleh gunakan ini misalkan alfa dan beta ya. Jadi tumpul lancip itu nanti artinya kuadran 1, kuadran 2. Jadi sinusnya 3/5, berarti di sini 4. Sedangkan untuk yang beta itu tangen 7/24, berarti di sini 25. Nah, artinya sudut lancip itu berarti dia ada di kuadran 1, sedangkan kalau sudut tumpul itu dia ada di kuadran 2. Seperti itu ya, sehingga nanti nilainya harus ada yang maaf saya kebalik ya. Jadi ini yang sudut lancip yang alfa, yang sudut tumpul yang beta ya. Yang sudut tumpul yang alfa, yang sudut lancip yang beta. Mulai nggak konsen ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk cos alfa plus beta, ya sudah kita tinggal masukkan ya. Jadi ini adalah cos sin sin. Jadi cos alfa, ingat cos alfanya di kuadran 2, jadi minus 4/5 dikalikan cos betanya 24/25, lalu minus ya, sin alfa berarti 3/5 kalikan dengan sin beta 7/25 ya. Kita dapatkan ini minus 96/125, lalu minus 21/125, atau kita dapatkan sebagai minus 117/125. Sedangkan tangen juga sama, kita tinggal masukkan di rumus itu. Jadi tangen alfa adalah minus 3/4 ditambah tangen beta itu 7/24 per 1 min tangen alfa lagi dikalikan 7/24. Seperti itu ya. Oke, jadi di atas ini kalau kita jadikan penyebut 24, maka kita kalikan 6 minus 18 ditambah 7. Kalau yang bawah kita jadikan per berapa ini? Ini soalnya 96 ya teman-teman ya. 96 berarti 96 ditambah 3 kali 7 itu 21, seperti itu ya. Oke, ini teman-teman bisa hitung saja, min 11/24, yang ini 117/96, ini bisa dicoret. Nanti sepertinya kita akan dapatkan minus 44/117, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nih, beberapa variasi yang sering nih. Jika alfa dan beta, alfa ditambah beta sama dengan 30 derajat, serta sin alfa cos beta sama dengan 1/3, maka cos alfa sin beta adalah. Nah, ini simpel banget nih teman-teman. Jadi, teman-teman hanya perlu ingat rumus yang menggunakan sin cos cosin ya. Jadi,
Kalau kita punya alfa plus beta dan kita punya rumus sin alfa plus beta, maka di sini kita bisa kan menjabarkan seperti ini. Sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Nah, berhubung alfa plus beta ya 30 derajat, maka ini adalah sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat itu setengah ya. Jadi, di sini saya tuliskan sinus alfa plus beta adalah setengah. Nah, sinus alfa cos beta adalah 1/3 ditambah cos alfa sin beta. Sehingga kalau kita disuruh mencari cos alfa sin beta, hasilnya adalah setengah dikurangi 1/3. Maka kita dapatkan 1/6. Seperti itu ya. Sudah selesai teman-teman ya. Oke. Berikutnya, nih, jika cos alfa min beta atau cos A min B sama dengan 3/5, dan tan A tangen B sama dengan 2, hitunglah nilai sin A sin B. Nah, rumus apa yang kita gunakan? Jelas rumus cos, teman-teman. Ya, jadi di sini kita sudah punya cos A min B dan tangen A tangen B. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa melihat nih. Jadi sebelum kita masuk ke situ ya, tangen A tangen B itu bisa kita jabarkan sebagai sin A sin B per cos A cos B. Ini sama dengan 2 ya, seperti itu. Sehingga kita bisa bilang bahwa sin A sin B itu sama dengan 2 dikalikan cos A cos B. Ya, ini adalah data ya yang kita punya. Nah, lalu kemudian kita bisa masukkan di rumus cos A min B itu kan adalah cos A cos B minus plus ya sin A sin B. Nah, cos A min B-nya itu 3/5. Ya, sedangkan cos A cos B dan sin A sin B kita nggak tahu. Nah, tapi sin A sin B bisa dirubah menjadi cos A cos B. Jadi kita bisa ubah seperti ini teman-teman. Ini cos A cos B ditambah sin A sin B-nya kita ubah menjadi 2 cos A cos B. Sehingga 1 cos A cos B ditambah 2 cos A cos B itu adalah 3 cos A cos B. Sama dengan 3/5. Jadi kalau kita mencari cos A cos B, 3/5 dibagi 3, hasilnya adalah 1/5. Nah, karena yang ditanyakan adalah sinus A sinus B, maka dia adalah 2 dikalikan cos A cos B. Atau 2 dikalikan 1/5 kita dapatkan 2/5 ya. Ini cukup sering dalam soal yang ada di bagian ini ya. Selanjutnya nanti kita akan bicara tentang rumus bagian yang kedua tentang sudut rangkap dan sudut pertengahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.